Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki materi pidato kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Roska Leonita. Saya dari jurusan keperawatan dan saya dari kelas 1D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah hingga hari ini, detik ini, di menit ini kita masih diberikan kesehatan dalam diri kita, sehat walafiat dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Sebelum saya memasuki tema yang akan saya bawakan dalam pidato kali ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Adi Nur Hadi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia karena telah memberikan tugas ini. Dari tugas ini saya banyak belajar, saya lebih percaya diri dalam berbicara di depan layar atau mungkin di depan audiens nanti. Baik, hari ini saya akan berpidato mengenai kewaspadaan diri dalam menghadapi virus di era new normal ini. Tidak terasa Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun dan hari ini kita sudah bisa berdiri di atas nama bangsa Indonesia, nama negara bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, karena berkat beliau dan berkat ridho dari Tuhan kita, hingga detik ini kita tidak perlu merasakan adanya penjajahan atau adanya pengkhianatan atau tindasan dari negara-negara luar. Baiklah, masuk ke materi yang akan saya bawakan. Namun saat ini negara kita sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan diturunkannya wabah penyakit ini, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, kita juga membuat kita berada di ujung resensi. Tapi meskipun begitu, ada sisi positif yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini. Dengan adanya ini, kita bisa menjadikannya sebagai momentum untuk refleksi diri, yang dimana sekolah-sekolah diliburkan dan juga mungkin pekerja bekerja secara lewat rumah dan juga anak-anak kuliah diliburkan. Itu bisa membuat kita untuk beristirahat di rumah. Kita harus tetap semangat dan optimis dalam menghadapi kenyataan pandemi ini, dan kita harus tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, yang dimana pemerintah sudah mengatur semuanya seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu dengan meliburkan anak-anak sekolah agar tidak semakin menyebar virus corona di kalangan anak-anak, dan juga untuk pekerja juga dikerjakan di rumah. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah juga menerapkan peraturan lain seperti adanya protokol kesehatan yang harus kita jalani, di mana pemerintah menegaskan dalam protokol kesehatan untuk kita selalu bercuci tangan jika kita berada di dekat air. Kita tetap bercuci tangan setiap hari, dan juga mengenakan masker jika kita ingin berpergian jauh ataupun dekat, dan juga selalu menyediakan hand sanitizer untuk kita jika berada di luar rumah ataupun jauh dari air. Lalu bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita dan juga keluarga-keluarga kita agar tetap waspada dengan virus ini? Caranya mudah, dengan kita selalu mengikuti peraturan dari pemerintah, tidak berpergian jauh-jauh, kita selalu social distancing dengan orang lain, dan selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan. Insya Allah tubuh kita selalu baik dan juga sehat. Karena sebenarnya dari dulu pun Islam sudah mengajarkan tentang kebersihan, yang dimana kebersihan sendiri pun adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus tetap waspada dan juga menjaga kebersihan. Lalu bagaimana dengan para pekerja harian yang harus keluar rumah dan mencari nafkah? Sebenarnya kita balik ke pemikiran mereka. Kita tanya ke mereka, sebelum mereka melakukan itu, apakah mereka sudah survei siapa objek yang akan mereka temui? Apakah setiap hari mereka temui? Apakah mungkin orang-orang yang berbeda? Jika memang itu orang yang berbeda, berapa potensi persentase akan terinfeksi virus ini? Berapa tidaknya? Harusnya sudah difikirkan terlebih dahulu. Misal kita ambil mungkin pekerjaannya seperti ojol. Ojol sudah bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang nggak tahu dari mana. Kalau mereka mengambil risiko sebesar itu,
mereka sendiri akan terkena terjangkit atau mungkin bahkan akan meninggal dengan keadaan ya seperti itu. Kalian tahu sendirilah. Jadi dalam pandemi ini kita tetap optimis dan juga semangat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Kita tetap mencuci tangan, menggunakan masker segala macam, dan selalu mengikuti protokol dari pemerintah, yaitu tetap mematuhi dari kesehatan atau dari tenaga medis seperti apa. Dan juga kita harus tetap berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih bisa sampai detik ini hidup dan di dunia ini. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata atau kalimat atau ejaan saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya selebar-lebarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.